Oh, tahan. Sadayana jin bade dicandak tong diwartos-wartos pami ieu kerajaan. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kakak Rayapan. Kali ini saya berada di Batu Rompe, yang dimana Batu Rompe ini tepatnya berada di atas rel kereta api di Kampung Payung, Desa Sukalilah, Kecamatan Cibatu, yang dimana masyarakat Kampung Payung sekitarnya menceritakan mitos-mitos kejadian yang pernah terjadi di Batu Rompe itu. Salah satunya bahwa di tempat inilah sering menemukan atau sering diberikan barang pusaka oleh makhluk gaib yang ada di Batu Rompe ini. Kami di sini ingin mengetahui kebenarannya, cerita-cerita tentang hal itu, dan kami juga ingin mengetahui sosok apa yang ada di Batu Rompe ini, apakah negatif atau positif. Yang jelas kami ingin mengetahui bagaimana keadaannya. Kami ingin silaturahmi, mudah-mudahan dalam silaturahmi kami ini ke alam gaib atau komunikasi dengan alam gaib mendapatkan informasi yang positif untuk kehidupan kami di alam dunia ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ikuti terus video ini sampai tuntas. Ini Mas Hanum, apa yang dilihatnya Mas Hanum? Sosok perempuan anak kecil. Perempuan anak kecil? Iya. Nangis. Bisa komunikasi dengan dia? Bisa. Kenapa nangis? Katakan, kenapa nangis? Yang diusir. Alim diusir. Oh, jadi dia ketakutan diusir. Sampaikan saya tidak akan mengusir. Saya datang kemari ini hanya ingin silaturahmi ke makhluk yang ada di sini gitu. Kalau boleh tahu siapa nama dia? Lendra. Lendra, laki-laki berarti ya? Perempuan. Oh, perempuan tapi namanya Lendra. Di mana asalnya kau itu? Di mana asalnya? Mau diusir mau apa? Pernah aya nu ka dieu abi diusir. Oh, jadi menurut Lendra ini bahwa pernah ada orang yang datang ke sini, dia mau diusir. Nyi Mas Hanum sampaikan, orang itu tujuannya untuk apa datang kemari? Apakah hanya sekedar ingin mengusir apa gimana? Duka naon tujuan nama bade ka dieu teh, tapi pas pendak sareng abdi bare diusir. Dia neng ngusir teh jalmi tahu dia jin. Jalmi. Nah, hatuan nontonnya. Nyi Mas Hanum coba sampaikan ke Lendra, apakah mitos yang beredar di masyarakat bahwa makhluk gaib yang ada di sini suka atau pernah memberikan barang pusaka ke manusia gitu, bener nggak itu? Kayak gimana anak kecilnya? Anak kecil. Tentu neng kadit neng tidak ayah. Sok wartos ke mana? Sok ayah nunungu di dia tu nunungu tugas kan? Sok beli menuju bobok, punten silaturahmi di bapak. Ya.
Cek sok hartoskeun. Dia pergi Nyi Mas Hanum. Pergi. Siapa Nyi Mas Hanum? Nyi Mas Hanum ya. Laki-laki pakaian jubah hitam, pakai Ikat kepala. bukan yang segitiga itu apa? Sokok. Oh, cetok. Iya, gitu. Oh, dia pakai ketok. Bisa komunikasi nggak dengan dia? Siapa namanya? Kurang tahu sih, soalnya tatapannya gak enak gitu. Oh, seperti marah gitu tatapannya. Coba sampaikan ke dia bahwa kedatangan. Punten ngeganggu abis silaturahmi ka dieu. Saya maksud tujuan hayang apa wilayah ieu pilih aya permasalahan anu janten masalah soalna apakah ieu nu aya kurang pusaka anu kapendaku Kampung Payung antara golok sang pusaka nu sanesna biasa nerangkeun punten entong janten marahnya ka abdi kru abdi ya abdi tin yang mengetahui ciptaan Allah kalian tim manusia mudah-mudahan jadi manfaat sanes musik sanes naon terus dede aya murang kalih alih punten biasa nyarios mangga neng. Kenapa? Gak bicara. Nggak mau bicara dia. Siapa tuh lebat itu tenang. Penasaran. Tenang. Apa, hati-hati. Punten, saha ieu nami? Astagfirullahaladzim. Awas, jaga baik-baik. Salikin. Suruh duduk, coba duduk. Tenang. Coba calik kaki. Punten, entong kitu. Punten, abdi hayang sampurasun. Calik. Punten. Cai. Biasa nyarios. Kula. Biasa nyarios. Punten. Sok nyarios. Punten. Nyarios, punten. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Punten nyarios saha ieu sareng saha ieu? Sampurasun. Kisanak. Sosok ini benar-benar tidak mau berbicara. Terus saya ke sana. Apa saya biasa nyarios? Hapunten. Allahu Akbar. Sok. Punten ke sana. Sampurasun. Assalamualaikum. Tahan. Keluar. Tahan. Keluar. Bukan. Keluar. Oh, keluar. Awas, tahan. Dia tidak mau bicara atau nggak bisa bicara Ki? Iya, alih membuka rahasia di dia. Oh, tidak mau membuka rahasia. Tapi kenal dia esterik. Suka dia. Tadi sok saha. Iya sok. Sok nyarios kade. Sok. Terus biasa nyarios terang Mas Hanum. Mas Hanum melihat sesuatu kah di depannya Mas Hanum? Siapa dia? Bapak-bapak. Bapak. Kelihatannya dia marah apa tidak? Biasa saja. Bisa komunikasi. Biasa nyarios aki bapak sareng saha punten abdi ngaganggu wilayah ieu sanes ka ieu bersilaturahmi hayang apa wilayah ieu
gaibna naon itu baca teu nyarios wae ku naon sok punten surang saha nami sok Kumannya Mas Anum, siapa nama dia? Namanya kakek Samsul. Kakek Samsul. Yang tadi pakai jubah, katanya kalau gak mau ditanya, gak mau ngomong gitu. Enggak mau Soalnya ditanya. dia yang ngejaga pusaka di sini. Yang ngejaga pusaka di sini itu siapa? Dia yang tadi pakai jubah Hitam itu. Oh, jadi dia makanya tidak mau ngomong itu karena dia menyimpan rahasia seperti itu mungkin ya. Mungkin. Namanya siapa? Imas yang ngejaga pusaka itu, yang pakai jubah tadi. Punten Bapak Kisamsu punten. Itu teh mengajaga teh saha luar biasa kuat itu ngajaga rahasiana tapi dari sana ieu punten aya bilih ieu abdi hoyong apa geus kana seueur kana pusaka na di dieu hapunten abdi Yang tadi pakai jubah namanya Hamdi. Terus katanya ada 3 lagi pusaka yang sisa. Ada 3 lagi pusaka kata Hamdi. Kata kakek Samsul itu. Tapi waktu kakek Samsul mengatakan hal itu, apakah si Hamdi ini diam saja apa gimana? Atau marah? Diam. Hah? Diam aja. Boleh tahu nggak pusaka itu bentuknya seperti apa? punten kita pusaka teh kumaha rupina Benten. Keris, batu apa gimana? Kahijima batu permata. Kedua keris. Katilu acan muncul. Oh, acan muncul. Itu kegunaannya buat apa emang? Kumaha kahayang neboga. Kahayang numboga maksud tergantung yang punya itu, yang punya yang bikin atau yang menerimanya gitu, yang diwariskannya gitu. Kujal mana? Saya pengen tahu pusaka ini buatan manusia dulunya atau buatan makhluk jin? Jin. Tujuannya buat apa dia menciptakan keris lalu diberikan ke manusia? Tujuannya? Sanes diturunkan ke jalmi. Mung jalmina nu milari. Oh, jadi ya kalau memang orangnya yang mencari, tetapi kenapa jin itu suka mengadakan pusaka itu? Apa tujuannya? Pertama dijieun baheulana jang bangsa jin. Oh, Tapi aya jelema nu nyaho terus menta. Kemungkinan ada persyaratan nggak? Seumpama ada manusia yang datang ke sini mau nyari barang pusaka itu selalu ada perjanjian. Seperti halnya ada orang yang minta harta lalu dengan syarat seperti ini. Nah, lalu ada lagi. Aya. Hah? Bung anjeuna sok hideung nyarira sok sasajen. Oh, jadi tidak ada persyaratan seperti halnya pesugihan mungkin seperti itu. Tidak ada. Jadi mungkin sukarela mungkin ya seperti itu atau gimana? Atau ada syarat-syarat tertentu, seumpama jin ini pengennya ngasihnya ke seseorang yang katakan syaratnya seperti apa gitu. Hanya kepada seseorang. Itu jadi cuman ke orang yang dipilih. Oh, yang dipilih. Jadi maksudnya biarpun kita datang ke sini, kalaupun si makhluk jin ini tidak menyukai orang itu, dia tetap tidak akan menerimanya biarpun sesajennya itu sejangki gitu. Nah, seperti itu. Dinten kieu itu ke di mana aya jalma anu bersih, tukang wudu, teu batal wudu. Dia bisa kenging. Lamun aja lemah kotor nanti para ruguh mah ieu
itu biasa sampai nyaris teh kadana wudu heula tadi tanya. Nyi Mas Hanum bisa nggak ngasih informasi yang pernah dapat pusaka dari sini itu berapa orang? Kirang terang. Tapi yang setahu si kakek yang udah dikeluarin atau sudah dikasih ke manusia ada berapa biji gitu? Abdi mah kirang terang. Mung Hamdi nu terang mah. Oh, jadi Hamdi sendiri mungkin sang penjaga yang lebih mengetahuinya gitu ya. Sosok yang berdua itu masih ada nggak? Masih ada. Coba tanyakan penjaganya itu selain Hamdi siapa lagi? Teu aya deui kur Hamdi nu dipercaya di dieu. Oh, Hamdi Hungkul Nyalira gitu. Tapi yang tadi mutiara itu apa, mereka dilima atau apa? Warna hijau. Warna hijau, oh, batu ali berwarna hijau ya. Gitu. Bicara Dia mau bicara. Apa katanya? jadi kan berapa kali assalamualaikum baru dijawab barusan waalaikumsalam, terus dia bilang gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu saya bisa bicara seperlunya saja. Iya. Coba Dia mah sanes hoyong tujuan hoyong barang pusaka tak aya. Karena mah seandainya Allah nakdirkeun aya saha wae mudah-mudahan jadi manfaat dong jadi ngamusrikeun ke Allah. Tak itu. ya, sampaikan ke Ki Hamdi seandainya ada orang yang datang ke sini meminta pusaka, tolong berikan kepada orang yang bisa dipercaya kemanfaatannya untuk orang banyak gitu. Bisa nggak? Apa katanya? Katanya apa? Ngangguk dong. Mangut. Jangan sampai pusaka itu jatuh ke orang-orang yang dimana sekalipun begini, saya mengharapkannya selain untuk menolong orang banyak, jangan juga memusyrikan dirinya gitu. Bisa saja si orang itu memang baik ke orang luar, tetapi menjadikan musyrik ke dirinya. Ini saya juga khawatir gitu. Bisa nggak memberikannya ke orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya? Muhun abdi ge tiasa. Mohon, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Tak ieu punten ati ya kunaon bae nararangis aya ka dokap abdi teh ka dieu teh da abdi teh nanaon di ditu nu nangis sedih sok bilih aya nanaon sok nyarios ka abdi da abdi sanes musik hayang apal di batu rompe ieu teh. Nah aya sejarahna kumaha punten abdi silaturahmi ka dieu sok carioskeun. Tong teu aya masalah abdi. Punten tong ieu hayang mengetahui dunia anu aya dunia alam nyata jeung alam gaib. Tak itu sok manganyarios. Bener-bener aya manfaatna. Coba Mas Hanum katakan menurut Ki Getar bahwa di atas sana itu banyak makhluk gaib yang menangis. Coba tanyakan kenapa dia menangisnya. Kunaon? Sarurik. Wahai warga-warga di dieu, kunaon narangis? Kade da moal naon kula mah. Sok tarurun. Tanya we ku sorangan da kula mah di bejaan teh moal bisa ngomong anu teu penting. Mohon maaf Ki Hamdi, tadi memang kesalahan saya bahwa Nyi Mas Hanum disuruh berbicara
Cuman Mas Hanum bertanyanya ke Ki Hamdi. Maksud kami saya ingin bertanyanya itu ke Ki Samsul, mungkin seperti itu. Tapi tolong Ki Hamdi jangan dulu kemana-mana ya, karena kami masih butuh informasi dari Ki Hamdi. Bukan kan itu lah. Saya ingin berbicara sama Ki Samsul. Coba tanyakan Ki Samsul, kenapa banyak makhluk gaib yang menangis? Kunaon ki dia kejano ieu saredih teu kunaon sok ki nyarios teh punten. Abdi masih silaturahmi ka dieu. Sok warga-warga ka dieu ngumpul. Tah sok. Kunaon sok nyarios. Sok. Sok aki naon ieu masalahna bet bisa narangis aya murang kalih ieu urang kalih saha. Alim diusir saurna teh da abdi mau ngusir. Punten. Sok mangga. Ini enggak ada nih. Sok mau ngusir mau bagas. Sok. Kapungkurna aya jalmi dongkap ka dieu. Bade dicandak sadayana jin anu aya di dieu. Janten kasieun sadayana nu di dieu. Arayana anjeun sadayana. Sieun sadayana dicandak. Oh, jadi makhluk gaib ini ketakutan diambil karena dia mungkin trauma dengan kejadian di masa lalunya bahwa ada manusia yang datang ke sini untuk mengambil makhluk gaib atau jin-jin yang ada di sini. Berarti yang benar yang anak kecil itu nangis katanya takut diusir atau di ini gitu. Kalau boleh tahu tujuannya orang itu mengambil jin ini mau diapakan itu? Tujuan nyokot KB pusaka. Oh, jadi maksudnya itu mungkin menurut dia dengan cara mengambil semua jin yang ada di sini itu pusakanya itu bisa dimiliki sama dia gitu. Oh, seperti itu. Tolong sampaikan ke Ki Samsul dan sampaikan ke orang ke saudara-saudaranya atau temannya bahwa kami ini datang ke sini bukan untuk mengusir ataupun mengambil makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Kami hanya ingin silaturahmi gitu ya, sampaikan. Mun tujuan nyokot urang, tulungan urang. Tulungan. Ngarah deui jelema eta ka dieu. Oh, Ki Getar. Ki Samsul meminta tolong kalau memang katanya niatnya tidak ingin mengambil atau memiara atau mengambil lah istilahnya mengambil makhluk gaib yang ada di sini, sekalian minta tolong katanya jangan sampai ada orang datang ke sini lagi mereka itu diusik atau diambil gitu, seperti itu. Ieu teh gara-gara nate nya aya jalma anu menakan eta nya barang pusaka eta. Nah, jadi aya orang dieu hayang jadi hayang neangan penasaran barang pusaka di dia teh gitu. Padahal manehna teh apa sebenarnya barang pusaka nu kumaha. Tah ieu teh barang pusaka di dia teh bisa dicanak ku jalma samarangan. Ana jalma anu deket ka Allah nu gaduh wudu. Terus di dia rakyat-rakyat di dia nya sieun eta barang pusaka dipake kemusyrikan. Tah enak kayak orang tinggal heula tem. Warga nate. Ini Mas Hanum, silakan ikutin. Sok harumpul di dia. Alhamdulillah. Sok. Baru list nih. Gimana bumi teh? Sok. Fotokan kan Mas Hanum. Di mana bumi? Ini Mas Hanum, apa yang ini Mas Hanum lihat? Sekitar sini.
Ini Mas Hanum menunjuk apa itu? Oh, katanya rumahnya sekitar sini. Rumahnya sekitar sini. Rumah makhluk gaib yang ada di sini. Iya. Oh, jadi rumahnya itu ada di sekitar sini. Katanya gitu kan, pengen dilindungin. Heeh. Coba sini hala. Jadi ditutup. Kurang buka halanya, mudah-mudahan jadi Allah. Punten abdi hayang serang bungeunang satas kumaha. Allahu Akbar. Allah. Waduh. Mundur. Luar biasa. Itu rumah. Coba itu lawangnya di sana. Coba. Ini kerajaan. Oh, kayak kerajaan. Coba. Subhanallah. Lawangnya di dia. Coba. Coba nih Mas Hanum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lawangnya. Subhanallah. Assalamualaikum. Mas Hanum bisa mendekat. Dia ngejagin dia. Oh, mangga sok. Assalamualaikum. Serang saha ke sana. Biasanya dia. Ya, punten Ini Mas Hanum melihat ada apa di depan? Sosok laki-laki. Tapi sih kayak penjaga kerajaan gitu. Jadi ini benar-benar kerajaan, bukan rumah gitu. Iya sih. Kerajaan. Mungkin ini kerajaan. Coba tanya, bisa komunikasikan dengan dia. Bisa. ini kerajaan jin. Coba tanya, apakah Namanya Hamdi. Hamdi? Katanya Bu Hamdi bukannya yang tadi? Yandi. Yandi. Jadi ya Allah. Jadi. Bro. Jadi ya. Enggak ya. Katanya tong diwartos-wartos pami ieu kerajaan. Oh, jangan diwatos-watos kalau ini kerajaan. Ya insya Allah. Nanti di water sana ada terang. Tapi insya Allah kadang kapan iya jadi itu negara jin Islam. Sampaikan ke Yadi bahwa kedatangan kami ke sini hanya ingin silaturahmi. Sebelumnya kami ingin bertanya, apakah Yadi ini mengenalnya Ki Samsu yang tadi? Iya. Ya Ratu. Raden, Ki Samsu yang tadi itu. muhun Raden. Oh, dia itu Raden. Maksudnya rajanya di sini. Muhun. Oh, jadi Ki Samsu itu rajanya yang di sini. Oh, tadinya saya pengen ketemu sama rajanya, ternyata rajanya itu lebih dahulu menemui kita gitu ya, Mas Hanum. Ya, Putri Nahai. Ya benar, luar biasa. Kalau boleh tahu nama kerajaannya apa? Luar biasa. Tidak punya nama, Bukan tidak punya nama tapi tidak mau. menyebutkan namanya. Ya Mas. Assalamualaikum. Silaturahmi ya Mas. Bisa Kak disuruh datang kemari putrinya. Punten. Sok tadi ya. Yang kenal. Mohon maaf. Sok. Cantik luar biasa. Ini Mas Hanum melihat siapa? Wanita kayak ya putri kerajaan, Agak Putri atau kencang. ratu? kayak putri kerajaan. Putri. Putri. Coba bisa komunikasi nggak dengan dia? Bisa. Bisa. Ini Mas.
sarang saha nami teh nami anda lemi kieu Sani. Coba tolong Mas Hanum, Sani, apakah kenal sama Ki Samsu? Pun Rama. Oh betul, saya ingin mencocokkan. Jadi ke tim kami juga jika ada pertanyaan yang berbelit-belit, karena kami selalu ingin rasional, jangan itu, jadi jangan merasa aneh. Gitu. Ki Samsu itu adalah rajanya, betul kah? Mohon sampaikan. Tadi Ki Samsu meminta tolong bahwa dia atau kerajaannya ini untuk dijaga, jangan sampai ada orang yang mengganggunya gitu. Yang dirasakan oleh Nyimas Hani ini sebenarnya apa yang terjadi di kerajaan ini? Salarasna di kerajaan teh nuju ketimpaan musibah. Terus Gara-gara Pun Rama percaya ka hiji jalmi diterangkeun bahwa di dieu teh aya kerajaan. Jalmi eta hianat. Hoyong harebut sadayana nu aya di dieu. Gitu. Kalau boleh tahu orangnya itu orang dekat apa orang jauh? Kirang terang. Enggak, saya ingin sekadar ingin tahu orang dekat orang jauhnya, jadi tidak akan menyebutkan tapi ayahnya tapi ayah gitu. Terus selain musibah, apa tadi kan bilang musibah, apa aja yang terjadi di sini, apa di kerajaan ini? Kan musibah, yang namanya musibah kan gak jelas musibahnya seperti apa gitu. Apakah hanya gangguan dari manusia itu karena sadayana jin bade dicandak? Oh, jadi jadi bukan musibah mungkin seperti itu. Jadi karena Ki Samsu itu percaya sama manusia yang akhirnya mendapatkan permasalahan, dan permasalahan ini dinamakan musibah, bagi ya disebutnya musibah seperti itu. Sakit. Oh itu kesedihan aya jin anu ngiring kena barang pusaka kaditunya. Insyaallah orang betotnya beten gimana supaya aya itu jadi kehilangan saudaranya. Wah, Allah. Tadi tinggalkan wae kan baik barang pusaka mah ada benda. Sok ka dieu. Allahu Akbar. Oh. Aruh hidek ka dieu. Sok. Semangat sok. Kosongkan ya. Kosong dia. Mas Hanum, yang Mas Hanum lihat gimana itu, seperti apa? Jadi nggak jelas sih, soalnya bayangan hitam terus pindah-pindah terus. Ada berapa sosok nih Mas? Satu. Katanya Gak tahu sih kan, cuman bayangan gitu. Iya, gak tahu satu, gak tahu berapa bayangan hitam. Tapi yang kelihatan sih satu. Tapi putri, ya Mas kasih. Ya saha jadi kehanapan ada ruh di ka dieu ku izin Allah kasangkram di dieu tuh biasa nyarios ya Mas. Apakah senang teh ya kadang kapan ieu? Punten di Samsung putrina ku abdi di Saros. kumaha Mas Hanum? Ieu mah rai-rai abdi. Allah. Oh. Hatur nuhun atas ngeuwihkeun. Memangnya kenapa dia bisa kabur begitu? Ya Allah, serenang. Dicandak ku jalmi.
Oh, diambil sama orang. Oh, sudah berapa lama itu? Sarurak alhamdulillah. Sudah berapa lama? Genep sasi. Genep sasi. Berapa orang yang diambilnya itu? 3. 3 orang. Sekarang sudah kembali. Kenapa Ki Nad? Itu tadi adiknya semua atau campur sama rakyatnya? Yang 3 orang, yang 3 makhluk ini. 2 adiknya, 1 lagi masyarakat. Oh, Masyarakat. Tapi semuanya udah ini. Udah kembali. Ada Gitu. tepuk tangan. Coba tanya ke Ki Samsu, selain yang 3 orang itu ada lagi nggak yang diambil sama orang? Sudah Neng. Teu aya kur eta da eta mah nuju ameng di canakna oge. Oh, jadi waktu main gitu. itu mah secara sengaja diambil gitu ya. Direbut, bukan secara ingin ikut sendiri. Itu siapa Ki Getar? Tadi ada menangis tadi salim dia. Anak kecil yang tadi. Siapanya Mas Hanum? Iya, wargi anjeun terus aya di darinya. Insya Allah, mudah-mudahan izin Allah, sok sing tentram dari negara izin Islam, negara damai, kehilangan sesosok saudara. Ayeuna alhamdulillah aya. Mudah-mudahan Allah nakdirkan dengan kedamaian bersama antara jin dan manusia. Tujuan anak nyata ibadah ke Allah. Sok bagaimana Mas? Sayang di kumaha sok. Apakah di pagar nah kumaha supaya teka tinggali ku manusia. Ngarios kanya Mas Hanum. Sama Ki Samsu tadi punten. Mundur eta. Manggawe bade di kumaha oge. Nu penting Nu penting mah kajagi we sadayana. Eta saur saha? Sani. Sani. Oh, Ki Samsu punten. coba Ki Samsu coba tanya. Punten ka dia. Mohon sok. Ki Samsu ini nama aslinya gitu atau nama samaran pas ketemu kita ini? Mungkin dia punya gelar tersendiri bagi seorang raja. Orang rendah hati. Enggak, emang namanya Samsu. Oh, namanya Tapi Samsu. dia tadi pas awal enggak ngebuktiin bahwa dia raja gitu. Oh, jadi dia penampilannya biasa saja waktu tadi. Ki Getar, jadi mungkin tugas Ki Getar sekarang menjaganya dengan cara apa kira-kira Ki Getar? Insya Allah ada suatu doa. Seperti halnya kalau misalnya Mas Hanum dibuka dan tempat ini juga insya Allah ditutup dengan izin Allah, mudah-mudahan ya. Mas Hanum, coba sampaikan ke Ki Samsu, mungkin masa lalu lah, biarlah masa lalu, untuk kedepannya harus lebih hati-hati yang namanya manusia, apalagi makhluk yang diperintahkan untuk beribadah, berarti semuanya itu punya potensi untuk berkhianat, termasuk jin, manusia, semuanya itu punya potensi untuk khianat. Jadi untuk hati-hati, dan kami juga salut ke Ki Hamdi ya, bahwa dia benar-benar ngejaga amanahnya seperti itu. Itu coba sampaikan dulu itu. Nuhun nu kamari-kamari eta mah kesalahan abdi ku taledorana abdi pami abdi pendak di sareng jalmi eta moal dipasihan ampun weh. Cek dia ke Samsul, hapunten di ruangan iya kahanap, hapunten
hiji ruangan, 2 ruangan. Itu ruangan luar biasa. Sok simpan barang pusaka teh di ditu. Ya. Itu kunaon eta untuk disimpan di ditu atuh. Sok simpan heula. Jadi entong dipasieun ka manusia bisa jadi musyrik lah nya teu pararugu. Oke, abdi bade ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan biasa ka warga di Dejin biasa ngajagi lamun aya dongkap jalma-jalma teu pararugu itu ngadareketan nya tetep barang pusakana di ditu dihanap wae daripada ku manusia simpen wae nya eta mutiara sok nyarios kumaha di masa non bade aya amanat naon heula untuk sementara. Tak aya amanat, abdi mah mung ngatur nuhunkeun pisan kasadayana atas mantosan abdi ngauwihkeun putri abdi. Hatur nuhun pisan. Sami-sami sampaikan ke Ki Samsu. Saya juga mohon maaf atas kedatangan kami ini karena takutnya merasa terganggu karena kami kedatang ke sini itu ya mungkin tiba-tiba. Ya sampaikan mohon maaf kami karena kami datang ke sini itu tidak seperti biasanya ke manusia izin dahulu atau janjian dahulu. Tetapi walaupun dengan demikian alhamdulillah jika Ki Samsu semua yang ada di kerajaan ini merasa tertolong dengan kehadiran kami, dan kami juga mendoakan semoga Ki Samsu beserta keluarga, kerajaannya dan rakyat-rakyatnya aman, damai, bisa hidup rukun seperti yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Dan kami mengharapkan jangan saling mengganggu antara makhluk jin dan manusia, lebih baik saling menolong, mungkin seperti itu. Coba sampaikan Mas Anum. Mohon amin. Baraya, itulah hasil penelusuran kami yang ada di Batu Rompe, yang dimana mitos atau cerita orang tua atau masyarakat bahwa suka dapat pusaka-pusaka dari makhluk gaib, ternyata memang benar adanya, bahwa makhluk gaib ini suka memberikan hanya saja kepada orang-orang yang dipercayainya. Dalam penelusuran tadi kami mendapati makhluk gaib yang namanya Ki Hamdi, sempat ditanya tapi dia tidak mau, dan masuk ke Nyimas Hanum juga tetap tidak mau berbicara, dan akhirnya Ki Hamdi bisa berbicara hanya saja seperlunya saja. Dan di situ juga kami sempat komunikasi sama Ki Samsul. Awalnya kami tidak menyangka bahwa Ki Samsul itu sosok Raden atau Raja. Ternyata dia itu Raden, dan dia menceritakan tentang perihal yang terjadi di negaranya. Dan menurut kabar Ki Samsul bahwa ada orang yang datang ke sini meminta barang pusaka, bahkan sampai mau ngambil makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Dan kami memastikan tidak akan meminta pusaka dan tidak akan mengambil makhluk gaib yang ada di sini. Kami hanya ingin silaturahmi, dan setelah Ki Samsul memahaminya, dia minta tolong untuk dijaganya negaranya dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan kami berusaha untuk menyepakatinya, tetapi sebelum menyepakatinya itu kami sempat komunikasi dulu. Ternyata kejadian-kejadian semacam ini menurut putrinya karena awalnya ulah dari kesalahan bapaknya, yaitu terlalu mempercayai manusia, yang dimana pada ujungnya manusia itu mengkhianati. Dan kami berusaha untuk saling menasihati. Mudah-mudahan nasihat ini bisa jadi pelajaran baik bagi diri kami ataupun bagi Ki Samsul beserta rakyatnya. Alhamdulillah
penelusuran kami kali ini tidak begitu banyak apa yang mencelakai, dan kami juga di sini sekarang merasa nyaman. Saya tidak merasa takut apa-apa. Padahal di Batu Rompe ini benar-benar seramnya. Tapi setelah penelusuran kami hari ini, malam ini, merasa nyaman. Baraya, untuk memahami makhluk gaib itu tergantung diri kita. Kalau kita memang sifatnya baik, ya pasti makhluk-makhluk yang di sekitar juga baik. Mau manusia, mau jin, mau apa, pasti baik. Hanya saja kita itu selalu ketakutan dengan prasangka-prasangka yang muncul di otak kita. Belajarlah terus untuk berbuat baik. Mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih baik dan mendapatkan keberkahan hidup di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.